Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu, ada apa ini rame mulu, ada apa? Bu, jawab salamnya Bu, yang jawab salam saya doain ibu-ibu panjang umur, sehat walafiat, uangnya banyak, utang bayar, dan utang kencang banget ini. Yang gak jawab salam, Habib doain suaminya kawin lagi. Pak, ini kemana lagi bapak-bapaknya? Oh, di sini nih. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Pak, amin. Bu, Ibu, amin Bu, amin. Amin. Enak banget sih ngeliatin ibu-ibu dari tadi. Ada yang kakinya selonjoran, ada yang duduk di kursi, ada yang sambil senderan mangan jaburan mani. Ada lagi ibu-ibu itu yang di belakang mulutnya mangap, matanya melongo ngeliatin saya. Bu, Ibu ngapain ngeliatin saya gitu amat, kenapa? Bu, kenapa Bu, kenapa? Hah? Apa Bu? Kempong. Sama baik Pak, kita baik durung mangan. Bu, amin Bu. Amin. Tibbil qulub wa dawaiha. Amin Pak. 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 Ngopi aja meneng baik. Amin. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Waktu sudah jam 11 kurang 1 jam. Ya. Insyaallah saya tidak akan panjang lebar. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Hasan Al-Idrus. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau,
dalam keadaan sehat walafiat ya Rabbal. Dan alhamdulillah di majelis ini juga dihadiri banyak oleh anak cucu dari Hadratur Rasul, para habaib. Ada di antara kita Al-Habib Khalis Ba'bud, ada Al-Habib Syekh Ba'bud, ada Al-Habib Aris Al-Habsyi, ada Al-Habib Soleh, Al-Habib Ndu Al-Hindwan, dan banyak para habaib yang lainnya. Alhamdulillah majlis ini banyak dihadiri oleh para habaib. Mudah-mudahan insyaallah dengan kehadiran beliau-beliau majlis ini Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dalam majlis ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahannya dalam majlis ini. Ya Rabbal, kita doakan juga para habaib, mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat zahir batin, amin ya Rabbal. Wabil khusus kepada sahibul bait, guru kita semuanya Al-Habib Zainal Arifin, ya betul, bin mangak melongok mangak Al-Habib Zainal Arifin Al-Idrus. Begitupun juga kakak beliau Al-Habib Abdul Aziz Al-Idrus beserta keluarga beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah berikan keturunan soleh dan solehah yang mampu meneruskan perjuangan beliau-beliau, amin ya Rabbal. Dan tak lupa kepada para bapak, para kiai, para asatid, guru-guru kita setempat, kita doakan juga guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa bersama Pak Bu, dengan keberkahan maulid, insya Allah kita keluar dari majelis ini dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabul oleh Allah. Kita keluar dari majelis ini dijadikan orang-orang yang ahli ibadah, diberikan anak-anak yang ahli ibadah, cinta kepada orang-orang yang ahli ibadah. Dan kita semuanya jika meninggal, kita memohon kepada Allah kelak di akhir umur kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Rabbal alamin. Jam pira 5 menit maning ya Pak. Pak yang di belakang Pak aja ngudut baik, ngudut baik. Kadang-kadang bingung sama bapak-bapak orang dadap ini. Doanya bapak-bapak kalau habis sholat, oh jauhkan hamba daripada api. Kira deket nih mulut. Ngudut baik. Kalau bisa telan kalian. Bu, sebenarnya ini acara sudah cukup, harusnya mah bubar asli. Betul Pak, karena memang syarat maulid, baca di kitab I'anatul Thalibin ada itu disebutkan. Syarat maulid itu ada 4. Yang pertama ijtima'un nas, perkumpulan manusia. Ini saya mau nanya, ini yang hadir tempat ini semuanya manusia apa dedemit kabeh? Bukan dedemit, bukan. Syarat yang pertama berkumpulnya manusia. Ini kita semuanya berkumpul di tempat ini. Syarat yang pertama selesai. Syarat yang kedua wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an, membaca sedikit sekelumit daripada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang acara yang kita hadiri pada malam ini. Saya mau nanya, Bu, Ibu,
Tadi di musola dibacakan Al-Quran apa tidak? Jawab aja menang baik. Ayatnya apa? Tadi banyak di dalam kitab Simtud Duror dibacakan ayat Al-Quran, salah satunya laqad ja'akum rasulun min azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran disebutkan di dalam Simtud Duror, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan ada ayat-ayat yang menerangkan tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua pun telah kita lakukan, membaca sekelumit atau sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan syarat maulid yang ketiga adalah membaca sirah perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarat yang ketiga pun sudah kita lakukan tadi bersama-sama, membaca sirah perjalanan hidup maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang belum adalah syarat yang keempat. Syarat yang keempat maulid adalah al-aklu, mangan. Setuju? Setuju apa enggak, Bu? Setuju apa enggak, Bu? Kenapa saya bahas masalah mangan? Karena durung mangan. Biasanya sebelum ceramah saya mangan dikit. Pas teka nenek durung mangan suruh ceramah. Bu, begini aja. Gimana kalau saya makan dulu baru kita lanjut? Setuju nggak, Bu? Pada gede nggak setuju, seneng banget nyiksa kiai. Tapi tenang, Pak, Bu, ini jamuran usah anak kabeh. Tadi saya udah ngobrol sama Habib Ipin, Kang Ayib, Bib. Ini nanti semua orang-orang yang hadir pada dikasih makan, Bib. Tenang, Bib, semuanya saya kasih makan di rumahnya masing-masing. Bu, Bu, 2 menit maning. Ini sebenarnya nih Pak, aduh ya Allah, sebenarnya nih, mana Kang Ayib ini, Kang Ayib. Maaf ini sebenarnya di Jakarta tuh ada jadwal saya tuh. Ya benar Bu, ini mah asli, ini ngomong nih di Jakarta nih ada acara sama malam ini juga Isra Mi'raj. Sampai saya bingung tadi. Saya berangkat asar baru nyampe barusan. Ya Allah, ini berangkat ke Dadap apa sing parak bae ning Jakarta. Bingung Pak. Tapi karena saking cintanya saya sama orang-orang Dadap yang hadir di tempat ini, saya hadir di tempat ini. Bu, karena saya cinta sama ibu-ibu, sampai datang jauh-jauh dari Jakarta ke tempat ini. Saya juga dari Jakarta jauh-jauh ke tempat ini punya harapan, punya cita-cita, punya niat. Mudah-mudahan ya Allah, saya bilang, pulang dari Dadap menghadiri Majlis Taklim Isra Mi'raj ini, saya mengharap kepadamu, pulang mudah-mudahan saya dapat amal, amplop baik, amplop. Pak, sumpah saya ceramah bertahun-tahun Pak, sampai sekarang sumpah dari dulu nggak senang sama amplop, sumpah. Astagfirullah. Bu, dari Maulid sampai sekarang undangan alhamdulillah ada terus di rumah, sampai amplop 2 karung. Belum saya buka, nggak tahu isinya kemana itu. Saya jauh-jauh dari sana ya Allah. Bukan masalah amplop, bukan.
Yang penting ini jurik duit semua yang hadir. Dulu ngomong duit, duit, wow. Astagfirullahaladzim. Doa baik. Pak, nurut. Syaratnya cuma satu, iya nggak Bu? Bapak harus sering Bapak harus sering ngasih doa, duit mulu lu. Jurik duit semuanya yang hadir, yakin saya ini. Tapi emang kita nggak munafik Bu, bener nggak Bu? Butuh duit, kita manusia, bener nggak? Di mana-mana butuh duit, bener nggak? Ya jangankan ibu-ibu, bapak-bapak, maaf di Jakarta, tahu WC umum, tahu WC, kita mancing WC ningkana Pak, bayar 2.000. Kadang apa Bu? Kamar apa 2.000? Sampah. Orang ngerti. Saya Bu gini-gini Bu nih punya pengalaman pahit sama toilet. Pernah masuk toilet keluar ditagih sama tukang toilet. Mang, bayar Mang. Kurang ajar. Mang manggilnya dikasih sama saya 5.000. Mana kembaliannya? Laka kembalian. Sampai saya masuk kamar mandi maning Bu. Padahal susah. Saya teken. Keluar maning. Menek sewu. Laka, gua kasih kentut itu yang punya tuh. Masya Allah, benar nggak Bu? Bu, malam ini kita bersama-sama Pak sedang memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah satu peristiwa yang di luar akal adat manusia. Ini kenapa sih pada ketahui? Bu, peristiwa Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang di luar adat kebiasaan manusia, yang di luar konstatir. Oleh karenanya kita semuanya orang dadap yang hadir di tempat ini mengadakan peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dicerna oleh akal, tetapi bisa diterima oleh keimanan. Bagaimana tidak bisa diterima oleh akal? Bisa kita bayangkan Bu, disebutkan bahkan di dalam burdah, di dalam riwayat yang lainnya, Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram sampai ke Palestina Masjidil Aqsa, sampai Mi'raj beliau naik ke langit pertama, langit kedua, sampai bertemu dengan Allah, sampai turun lagi ke bumi qabla an yabrudal farash. Dari tadi emosi gue. Bunga mah banyak kian gua, bagus, tapi jaburannya laka. Pak, kita mau nanya Pak, kalau ngantuk enaknya minum apa? Kopi. Ya, jangan begitu Pak, nggak enak panitia kopi ini bapak-bapak. Sampai mana tadi tuh? Sampai lupa lagi. Sampai mana? Iya, kopi-kopi mulu. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini bisa diterima oleh akal? Hanya bisa diterima oleh iman. Bagaimana tidak Pak? Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai Mi'raj langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai bertemu dengan Allah. Disebutkan dalam Al-Burdah qabla am yabrudal farash. Kita ini kalau tidur Pak, Bu, kalau tiduran di kasur terus kita bangun, biasanya kasur itu ada angetnya apa tidak? Itu kasur anget apa enggak?
Nabi Muhammad Isra Mi'raj bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat sampai disebutkan qabla an yabrudul farash. Itu kasur masih hangat Nabi Muhammad turun. Bagaimana orang-orang kafir bisa percaya dengan cerita ini? Saat itu sebutkan dalam kitab Al-Insanu Kamil dan kitab-kitab yang lainnya banyak, ketika Nabi menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini kepada umat, beliau berpikir, gimana caranya ini saya sampaikan peristiwa seperti ini. Dalam ringkas cerita ini, beliau menyampaikan saat itu, Pak, di antara mereka ketika mendengarkan Isra Mi'raj ini, ada yang geleng-geleng pala, ada yang mengatakan Muhammad ini gila, Muhammad ini stres, ceritanya gak jelas, gak masuk akal. Muhammad, saya ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bertempuh berbulan-bulan sampai 2 bulan, 3 bulan baru nyampe, gak masuk akal ini. Sampai bahkan disebutkan dalam riwayat, sebagian di antara mereka ada yang murtad, keluar dari agama Islam. Subhanallah. Karena itu kita semuanya, Bu, Pak, cuaca padahal subhanallah. Kemarin saya dengar katanya di Indramayu hujan, angin, petir. Kayak lagu hujan, angin, badai, petir, apa sih? Tapi Masya Allah, di malam ini kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj, menandakan bahwa iman-imannya orang dadap adalah iman-iman yang luar biasa. Ya Rabbal, bapak-bapaknya soleh, amin Pak. Ibu-ibunya solehah semua, kayak yang iya baik aminnya mah. Bu, kenapa saya katakan ibu-ibu yang hadir di tempat ini adalah ibu-ibu solehah? Karena memang inilah, Pak, pakaian wanita solehah. Memakai jilbab, menutup aurat. Alhamdulillah. Maaf Bu, maaf. Di kompleks sana Pak, yang pakai pakaian seperti ini biasanya cuman hadir dengerin ceramah doang. Pada ketawa ngapain? Bu, tapi di sini mah beda, alhamdulillah, sama baik, komplek juga. Hadir majlis taklim, subhanallah, setelannya pakaiannya udah kayak ustadah. Pulang rumah udah kayak Tarsan, kerudung pada terbang, kuing kuing kuing. Tapi insya Allah, ya mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di tempat ini adalah ibu-ibu soleha, amin. Mau ke pasar pakai jil, mau ke musola pakai jil, nengokin mertua pakai jil, kondangan pakai duit, kondangan mah jilbab. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai ulama memberikan ultimatum, faman angkarol isra faqad kafar. Siapa orang yang ingkar kepada Isra-nya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut dihukumi kafir. Kenapa dihukumi kafir? Karena siapa orang yang tidak percaya dengan Isra-nya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak percaya kepada ayat Al-Qur'an. Jangankan 30 juz, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, setengah kalimat, bahkan satu huruf, kita ragu, tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Quran. Dan ragu tidak percaya kepada ayat Al-Quran adalah sababun min asbabir riddah, salah satu sebab kemurtadan seorang muslim. Yang tadinya mukmin jadi kafir, yang tadinya muslim keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min. Karena itu peringatan Isra Mi'raj
Yang harus kita ambil pelajaran adalah apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Hasil daripada Isra Mi'raj itu apa? Jangan hanya sekedar perkumpulan begini saja, kemudian keluar kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj, yaitu sholat. Dan sholat ini perlu kita jaga, ilmunya perlu kita pelajari. Karena sholat tidak boleh tidak, wajib bagi siapapun. Madama akluhu thabitan, selagi akalnya sehat, selagi masih bisa bernafas, walaupun fisiknya badannya sakit, tetap wajib sholat. Sekarang ada yang bertanya kepada saya, Bib, ya, saya kan lumpuh, saya tidak bisa berdiri, apakah saya wajib sholat? Tetap wajib sholat. Lalu bagaimana Bib cara saya sholat? Allah Maha Rahman, Allah Maha Allah tidak pernah memberatkan ibadah kepada hambanya. Sebagaimana Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan beban yang berat kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah. Dan agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabniun 'alal musamaha, ringan, gampang, tidak pernah memberatkan umatnya. Saya lumpuh, saya tidak bisa berdiri. Bagaimana tata cara saya sholat? Duduk sholatnya. Saya tidak bisa duduk di sholatnya. Sholatnya apa ini ngadep begini nih namanya? Berbaring. Saya tidak bisa berbaring di sholatnya. Sholat terlentang. Saya tidak bisa terlentang di sholatnya. Sholat pakai isyarat kepala, membayangkan gerakan sholat. Kalau sudah hati tidak bisa lagi membayangkan sholat, maka modar namanya. Diapain Mbak? Disolatin. Bu, tahu modar? Itu bahasa lembutnya orang Indramayu. Namanya modar. Bahasa halusnya apa? Bahasa halusnya Indramayu kan modar. Bahasa kasarnya orang Indramayu apa? Game over. Jadi Pak Bu, barometernya itu bukan fisik. Selagi akal sehat, masih bisa bernapas, tetap wajib sholat. Sekarang ada di luar sana, fisiknya sehat, mangan doyan, minum doyan, maaf kayak orang edan, kayak orang gila. Orang gila tidak wajib Orang gila tidak wajib Maaf kadang-kadang lihat orang gila nggak pakai baju. Kita suka ngelihat nggak orang gila? Hah? Pakai baju apa enggak? Kadang-kadang nggak pakai baju, bener nggak? Kita pernah nggak Bu ngelihat orang gila ketemu orang gila saring kerokin gue masuk angin? Pernah nggak Bu? Nggak pernah. Maaf kadang-kadang orang gila makannya nyari tempat-tempat sampah. Tapi alhamdulillah nggak pernah mencret, nggak pernah datang ke dokter. Bu, makanya kalau ibu nggak mau mencret, ya aja, jangan diikuti. Orang gila tidak wajib Oleh karena itu, Bu, kalau ibu punya suami ibu nggak pernah sholat, berarti secara tidak sadar ibu setiap malam dipeluk sama orang Pak,
Bapak punya istri nggak pernah sholat secara tidak sadar, berarti setiap malam Bapak melukin orang di. Kalau di antara jamaah yang hadir di tempat ini masih ada orang yang ninggalin sholat, berarti jamaahnya jamaah yang ceramah juga dilanjutin lagi. Astagfirullahaladzim, baru kali ini saya ceramah dibilang orang gila. Mana orangnya tadi yang bilang gila? Pakai cadar nggak kelihatan lagi, pakai itu masker. Astagfirullah. Orang gila tidak wajib wis nggak apa-apalah saya dibilang gila. Ma'asyiral muslimin yang pada gila rahimakumullah. Masya Allah. Jadi ternyata barometernya itu bukan fisik tapi akal. Beb, saya akal sehat, fisik sehat. Tapi saya nggak mau sholat, males, sama baik. Karena kita punya musuh yang namanya setan. Dan setan ini dia punya dendam kepada anak cucu seluruh anak Nabi Adam alaihissalam. Padahal Pak, setan pernah ibadah di dalam surga selama 80.000 tahun. Sampai penduduk langit memberi nama setan. Setan itu zahid, setan itu abid. Ya Allah, setan itu zuhud, setan itu ahli ibadah. 80.000 tahun ibadah di dalam surga, 40.000 tahun diberikan wewenang memegang kunci surga, 20.000 tahun menatar para malaikat, menjadi dosen malaikat, bukan dosen pusli lagi. Langsung dosen malaikat Pak. Tapi kenapa setan, iblis diusir oleh Allah di dalam surga? Padahal ibadahnya 80.000 tahun dalam surga. Padahal memegang kunci surga 40.000 tahun. Padahal dia menatar para malaikat 20.000 tahun. Sehingga Allah murka kepada si setan dan iblis. Karena ada sesuatu hal yang membuat Allah murka. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allahnya gua tahu lu bilang Allah panjang gitu durung mangan. Bi Allah gagian bi pelaper. Bu, yang kompak bilang Allahnya Bu. Pak, ini Allah majlis di mana-mana, kenapa sih yang paling rame ibu-ibu mulu? Emang kita nih Pak harus mengakui kekalahan kita, benar nggak Pak? Ngaku aja Pak, kekalahan kita harus kita akui. Ibu-ibu itu nih hadir majlis salim tidak kita nih Pak, tidak seantusias ibu-ibu di mana-mana. Masya Allah, ibu-ibu tuh majelis, ya Allah, ibu-ibu tuh ngajinya kurang kompak Bu, ngajinya solawatnya, maulidnya ngeridit. Penyakitnya siji kuan baik. Oh, gak keridit gimana, kadang-kadang 7 majelis 7 seragam. Bajunya rupa-rupa, seragamnya rupa-rupa, suaminya paru-paru. Bu, jam berapa? 10:30. 5 menit mani. Sampai mana Bu? Bu, sampai mana? Dengerin apa kagak sih? Sampai mana? Kredit.
sampai hidup. Kenapa? Setan yang begitu hebat diusir Allah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat dan penduduk ahli surga semuanya, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud, tapi sujud di sini adalah sujud penghormatan. Hormati Nabi Allah Adam. Illa iblis, semuanya pasajadu, semuanya hormat illa iblis kecuali iblis. Ketika iblis tadi ditanya, iblis, setan, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Ya Allah, apa ini? Saya disuruh sujud sama Adam. Adam itu siapa? Saya ini lebih hebat dari Adam. Saya ini dari api, Adam itu dari tanah. Gak ada kamusnya ya Allah. Api tunduk kepada tanah. Keluar kau wahai iblis. Tidak apa-apa saya keluar ya Allah. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Tapi saya minta satu permintaan. Apa permintaanmu? Berikan aku umur panjang sampai hari kiamat. Makanya setan, iblis, sebelum hari kiamat datang gak bakalan mati. Makanya si Sembara Pak repot dia mau membunuh nenek lampir. Ya gak bakal mati-mati nenek lampir mah. Sebelum datangnya hari kiamat, bener gak Pak? Lalu apa tugasnya setan iblis ketika turun ke muka bumi ini? Dendam. Dendam kepada anak cucu Adam semuanya. Setiap kita mau melakukan pekerjaan yang baik, mau menuju Allah, sholat menuju Allah, taklim menuju, silaturahim menuju, sodakoh menuju. Setiap kita mau menuju Allah, di situ pasti ada iblis atau setan yang akan menggoda, menjegal. Jangan sampai kita melakukan perkara atau perbuatan yang baik, karena akan menjadi teman dia nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Bu, waktu subuh Pak, subuh Pak. Kadang-kadang kan, padahal kita dengerin. Kadang-kadang kita denger itu kalau ada yang ngebangunin kita. Di musola-musola, di masjid-masjid kadang-kadang dikumandangkan. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Enggak kuat Bu napasnya. Emang enggak pernah ini mah praktek aja. Assalatu wassalamu alaik. Kadang-kadang kita dengar, tapi molor mani. Kenapa? Karena ada 3 ikatan dalam diri kita Pak. Syaitan mengikat kaki kita, mengikat pinggang kita, mengikat leher kita. 3 ikatan dalam diri kita. Iman bersama syaitan ribut. Iman ngajak kita sholat, syaitan ngajak kita tidur. Iman sama setan sampai ribut. Emang dasar wong dadap, kucing garong kabeh. Dibangunin angel, susah kebangunin. Kata si iman bangun. Kata si setan ajak turu bae. Kata iman bangun, kata setan turu. Kata iman bangun. Kata iman bangun. Selamat pagi cikgu. Jadi ke situ ya. Itu kalau kata iman Bu. Tapi kalau kata setan lain, dielus-elus kita lagi tidur. Tidurlah. Hah? Sudah tidur?
2-3 kuda berlari, ayo tidur sampai pagi hari. Siapa itu dia Ipin namanya? Ismail. Oh ente. Dielus-elus, ya Allah subhanahu. Sampai iman ngajak kita sholat, setan ngajak kita tidur turu. Kata iman, bangun, woi. Orang dadap kalau subuh bangun. Ambil sejadah. Kata setan, ambil selimut. Ambil sejadah, ambil selimut. Karena orang dadap semua yang hadir di majlis ini adalah orang-orang yang ahli iman dan ahli sholat. Maka diambilnya sejadah. Amin. Dipakainya selimut turu mani. Insyaallah, masyaallah. Angel wong dadap. Setan selalu memprovokasi kita. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Kita kan suka Jumatan nih. Bapak Jumatan apa kakak sih? Bapak Jumatan ya? Biasanya kalau di masjid Pak, Jumatan itu ada kotak amal, betul apa tidak? Ada kotak amal apa enggak? Biasanya nih kalau kita mau sedekah, kadang-kadang Pak maaf, ini jari nih ngedadak kayak ada matanya. Bener nggak Pak Sok? Set, kayak kelihatan nih. Set, mau masukin 100.000, setan bisikin. Kata setan, aja 100.000. Aja. Kata setan ini, setan ceramah. Kata Habib, kata Ustadz, kata Kiai, jangan gede-gede sodakoh mah. Walaupun kecil, yang penting ikhlas. Setan ceramah, Bu. Setan yang ceramah setan ngomong. Yang ngomong gue baru kali ini ceramah nyebut setan, kurang ajar. Dari tadi dilanjutin mulu. Ini setan, wis, yang penting ikhlas. Set, 50.000 mau keluar, tek, setan ngomong mani. Aja, kuotamu habis. Jangan 50.000, kuotamu habis nanti nggak bisa WA-an. Ya, kadang-kadang kan sama anak zaman sekarang kan begitu. Maaf anak-anak zaman dulu nih, anak kecil zaman dulu, saya salah satunya. Dulu kalau minta duit sama orang tua, bukan buat beli kuota, tapi buat beli jajan ke warung. Tapi sok anak-anak zaman sekarang minta uang sama orang tuanya buat beli apa? Buat beli kuota. Benar apa tidak? Betul. Apalagi anak-anak zaman sekarang, subhanallah. Saya tadi ngelihat anak-anak muda ini, grup hadroh mana ini? Grup hadroh apa ini namanya? Jaburan. JMR apa artinya? Hah? Jam'iyah roti bakar. Ini saya, Allah, ketika nyampe dada pas masuk baca maulid, senang banget ngeliat anak-anak muda. Bu, maaf Bu, saya nih pernah Pak diundang ke satu tempat. Ya Allah, jauh, daerah Sukabumi, kampung Jampang. Mobil gak bisa masuk, sampai naik motor itu sampai 15 menit. Sampai saya di tengah perjalanan sama tukang ojek, Mang, ini gimana nih kagak nyampe-nyampe. Orang Sunda kan penyakitnya begitu, kadang-kadang deket bib, payun depan, deket bib, iki wis pegel, encok iki masalah rematik naik motor, jalanannya batu kabeh. Tapi Masya Allah, ketika nyampe ke kampung tersebut, ternyata peringatan maulid ataupun Isra Mi'raj bukan hanya di kota-kota, di kampung-kampung juga meriah. Tapi yang bikin saya sedih cuma satu. Dari awal sampai akhir semuanya dipimpin sama aki-aki. Maulid aki-aki, baca hadroh aki-aki, sampai baca doa aki-aki, semuanya kakek-kakek yang mimpin. Sampai saya bingung, ya Allah, ini pemudanya kemana?
Apakah di tempat situ ada pemuda? Banyak. Tapi kenapa? Karena pemuda-pemuda zaman sekarang mereka sibuk dengan HP dan alat-alat yang lainnya. Betul apa tidak? Kita bangga punya pemuda-pemuda seperti ini. Kita lihat anak-anak muda zaman sekarang kadang-kadang di luar sana setiap hari ninggalin sholat, ninggalin ibadah itu ini karena gara-gara HP, sibuk main game online dan lainnya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang tidak pernah satupun yang tidak kena kecanduan main ML. Ini anak muda zaman sekarang. Sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, sampai 10 jam main ML. Kadang-kadang bapaknya sama baik. Nah, main HP baik. Nenek, bapakmu main ular-ularan. Kadang-kadang ibu sama baik. Dikira itu anak sama bapaknya doang, ternyata ibunya juga di dapur lagi main TikTok goyang mulu. Woi, Nang. Percuma ente bertahun-tahun main ML, tetap ente bakal epic abadi. Terserah Sira mau pakai Badang, Johnson, Laila, Dirot, Lancelot, tetap Sira epic abadi kabeh. Bukan gua apal, gua ngapalin. Wis aja main ML baik, pindah PUBG. Habib kagak jelas ini nyuruhnya. Wis aja main game baik ini muda-muda. Ayo semangat acara-acara Maulid Islamiyah seperti ini, betul? Kita senang melihat anak muda, ya Allah, hadroh, sholawat. Tapi kadang-kadang anak baik di luaran sana yang gak senang dengan acara-acara ini, betul? Seharusnya kita bangga melihat anak muda, ya Allah, anak-anak muda pada semangat baca sholawatan, maulidan. Kalau nggak ada Maulid Islamiyah seperti ini, rasa-rasanya nih kita ini nggak mungkin kenal Nabi Muhammad. Rasa-rasanya nih kita ini nggak kenal sama Rasulullah SAW, betul? Sampai mana tadi? Gara-gara ML tuh. Sampai mana, Bu? Sodakoh 50.000 aja kata seton, set mau ngeluarin 20.000, setan ngomong maning aja. Engkau anak Sira asar biasanya pengen jajan tahu bulat digoreng dadakan cuman 500 rupiah. Wow. Jadi ke tahu bulat aja 20.000, 10.000 baik. Pas ketika mau sedekah 10.000, setan ngomong maning baik aja 10.000, bensin motor habis. Yang keluar akhirnya 2. Kok yang paling kencang jawabannya ibu-ibu ya? Jangan-jangan suami ibu disuruh ibu kali 2.000. Yang keluar 2.000 sambil ngomong, sodakoh 2.000 baik, sing penting ikhlas pengen manjing surga. 2.000 mah dudu manjing surga, manding WC umum 2.000 mah. Ya bener nggak? Setan selalu memprovokasi kita, ya Allah. Jam berapa ini? 22.44. Jam 11 bubar, 10 menit lagi. Lalu apa? Agar kita ini terhindar dari godaan-godaan setan. Oleh karena itu, Bu, kekuatan iman, keteguhan hati yang akan menjadi benteng kita ketika kita digoda oleh syaitan. Karena di dalam diri kita ini, Bu, ada jasad dan ruh, yang dimana jasad ini itu tercipta dari min anasiril arba'ah, dari 4 unsur. Jasad ini dari tanah, dari api, dari air, dari angin. Sedangkan ruh kita yang suci, ruh kita yang bersih, itu langsung diciptakan dari nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad kita terbuat dari 4 unsur, air, tanah, angin, api,
Dan semua itu juga 4 unsur ini tercipta dari nur Nabi Muhammad. Tetapi ruh kita ini yang suci, yang bersih, langsung diciptakan dari nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jasad butuh makan, begitupun juga ruhani kita harus kita kasih makan. Jasad membutuhkan makan. Kopi untuk jasmani, roti untuk jasmani, ciki untuk jasmani, Gatot kaca, larutan penyegar untuk jasmani, prima untuk jasmani, le mineral untuk jasmani, nabati untuk jasmani. Ketika jasmani kita sehat, jasmani kita kuat, maka kita akan penuh dengan kekuatan. Kita bisa ke ladang, kita bisa ke tempat-tempat usaha, ke tempat pabrik. Kenapa? Karena jasmani kita sehat. Begitupun juga ruhani kita, Pak, harus dikasih makan. Karena ruhani ini tercipta dari nur Nabi Muhammad langsung, ruhani yang suci. Makanannya lain. Bukan ciki, bukan nabati, bukan roti, bukan kopi dari tadi laka. Enggak, keceplosan. Kopi-kopi teka-teka. Sampai mana tadi? Aja ngomongin kopi. Ruhani kita butuh makan. Apa makanan ruhani, Pak? Baca Quran adalah makanan ruhani. Mendengarkan Al-Quran adalah makanan ruhani. Membaca sholawat adalah makanan ruhani. Mendengarkan ceramah agama yang baik adalah makanan ruhani. Kalau ruhani kita sehat, ruhani kita kuat, maka keimanan kita akan mantap. Kalau keimanan kita akan mantap, maka insya Allah ketika syaitan menggoda kita, kita tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Insya Bu, Ibu, Bapak kita kerja capek, letih, lesu. Waktu subuh Ibu bangunin ya. Bu, bangunin. Bu, bangunin. Bu, bangunin. Bu, bangunin. Suami kita lagi tidur, capek, banguninnya pelan-pelan baik, alon-alon baik. Ini mau bangunin suami kadang-kadang kayak kucing baik. Lu bangun turu maning baik lu. Aja mengkono. Bu, ini pada gemuyu kayaknya ngomong kenen gitu kabeh. Bu, pelan-pelan, Mbak. Suami lagi tidur waktu subuh, bangunin. Pak. Ibu manggilnya papa apa sih? Akang. Kang. Bangun Kang, bangun. Udah subuh, udah azan. Ayo kita sholat Kang. Ibu colek jidatnya. Kang, bangun Kang. Akang bangun, jangan bobok terus. Udah subuh loh. Kalau ininya nggak bangun, turun ke hidung. Kang, Akang bobok mulu. Akang udah subuh. Kalau hidung belum bangun, turun ke dagu. Bangun. Belum bangun juga turun ke dada. Bangun. Belum bangun juga turun ke perut. Bangun. Belum bangun juga. Bangun. Insya Allah. Urusan itu pasti Lu jangan ketawa. Bener gak Bu? Jangan sampai kita ninggalin sholat insya. Anak kita juga suruh sholat. Bahkan dalam agama disuruhkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, muru as-sobya idza balagha sab'a sinin.
Perintahkan anak kita ketika umur 7 tahun untuk sholat. Ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kamu sudah umur 7 tahun. Ibu, bapak diperintahkan oleh agama untuk menyuruh kamu sholat. Sholat nak, mong, sholat, mong, kuis. Kewajiban kita memerintahkan. Tapi kalau anak kita udah umur 10 tahun, kita diperintahkan oleh agama untuk memberikan sentilan sedikit atau peringatan yang lebih dari peringatan yang pertama. Ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kita udah umur 10 tahun. Lu gua lempar pakai kursi lu. Anak kita umur 10 tahun, kita kasih tahu. Nah, ibu bapak diperintahkan oleh agama, kamu umur 10 tahun sudah wajib sholat. Mong, sholat, mong. Kalau mong, papa sentil, mama sentil. Sholat apa enggak? Boleh kita sentil. Sholat apa enggak? Enggak. Sholat apa enggak? Enggak. Ya udah, kalau kamu enggak, mama juga enggak. Astagfirullah, wong dadap angin. Hah? Ajangkok. Suami kita ajak sholat, pak, istri kita ajak sholat. Bib, saya jauh musola, saya jauh dari masjid. Boleh tidak saya berjamaah dengan istri saya di rumah? Tidak apa-apa, boleh. Kita asal jamaah dengan istri dan anak-anak. Jangan sholat sendirian. Kalau ada orang dekat musola, dekat masjid, laki-laki nggak mau sholat berjamaah ke musola atau ke masjid, ya berarti kalau sholat di rumah, ibu jangan lupa pakai mukena. Serius. Makanya apa ya Allah bu? Sampai Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada kita, zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an wa la taj'aluha qubura. Jadikan rumah-rumah kalian, hiasi rumah kalian dengan sholat-sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Bu, suami kita jadi imam, ibu jadi makmum, anak kita jadi makmum. Nikmat, serius nikmat. Ketika kita jadi imam, Allahu Akbar. Di belakang kita istri kita, Pak, Allahu Akbar. Anak kita, Allahu Akbar. Nikmat. Ketawa ini orangnya. Ini mah contoh saya pribadi. Ketika saya Assalamualaikum, Assalamualaikum, Masya Allah. Anak tahu-tahu nyamperin, ngasih tangan, cium tangan. Ya Allah. Istri kita habis sholat cium tangan. Kemudian istri kita nyium kening kita. Allah. Bu, maaf, ibu nyari pahala, nggak usah jauh-jauh, di rumah banyak pahala. Ibu satu kali nyium suami ibu, pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Kalau ibu punya suami ini pulang kerja, ibu buka pintu, Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Berarti artinya batu Ketika suami ibu pulang kerja, ibu ngeliat, ya Allah batu hitam datang. Apalagi kalau hitam, pahalanya ibu. Ibu dudukin, set, ibu cium, Masya Allah. Nikmat. Ibu suka begitu apa kagak? Suka begitu apa kagak? Ya bagus kalau kagak. Jangan bu, itu lihatin. Ya Allah di rumah kita sholat jamaah sama istri sama anak, betul? Nikmat pak. Sampai ulama mengatakan saya belum pernah menemukan satu rumah di dalam rizkinya itu kekurangan, di dalam rumah itu dibacakan Al-Quran. Belum pernah menemukan ada rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran tapi kekurangan rizkinya, belum pernah saudara. Mungkin ini penyebabnya rizki kita seret, kita tidak pernah baca Al-Quran di rumah. Bahkan guru saya berwasiat jangan sampai ninggalin sholat. Kalau rizki kita seret, kita harus sadar diri
Bisa jadi di antara keluarga kita masih banyak yang ninggalin sholat. Suami kita sholat, anak kita sholat, istri kita yang gak sholat. Berarti istri itu yang menyebabkan rizki kita seret. Istri suka sholat, anak suka sholat, suami gak pernah sholat. Berarti suami kita yang bikin rizki kita seret. Suami sholat, istri sholat, anak gak pernah sholat. Berarti anak itu yang membuat rizki kita seret. Mudah-mudahan insya Allah kita keluar dari majlis ini menjadi ahlus sholat. Amin. Bu, baca Quran di rumah, Bu. Setiap malam Jumat kan ibu-ibu biasanya baca apa, Bu? Yasin, betul? Al-Kahfi. Hiasi rumah kita dengan baca Al-Quran. Ibu-ibu ketika di rumah baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Suami ibu masuk kamar, Sadaqallahul azim. Itu istri yang peka namanya. Ngajak gemuyu. Emang konon harusnya. Ketika ibu lagi enak-enak baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak kita nangis, gak apa-apa, Bu. Anak kita nih waktu bayi, kenalkan ayat-ayat Al-Quran agar terdengar di telinganya. Masukkan ke dalam mukena, set, tutup dengan mukena, kasih, nem. Ibu lanjut baca Al-Quran, Bu, biar anak kita mendengarkan Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Bu, kaget kagak, Bu? Ya kaget, saya juga kegigit ya, kaget. Sakit. Iya, Bu, ayo keluar dari sini insya Allah. Kita sholat, yang belum sholat ayo kita sholat. Rumah kita yang belum dihiasi dengan Al-Quran, ayo kita baca Al-Quran. Insya. Kalau saya mau membahas tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi tidak ada waktunya. Intinya sholat itu adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh asal-asalan. Harus ada dzon mukallaf dan nafsul amri. Ada keyakinan dalam ibadah. Tidak boleh kita ibadah asal-asalan. Tidak akan timbul keyakinan tanpa ilmu. Tidak akan kita mendapatkan ilmu tanpa kita menghadiri majelis-majelis ta'lim. Ini pentingnya kita menghadiri majelis ta'lim. Guru-guru kita, para habaib, para ulama, para kiai, kadang-kadang mereka selalu ayo ngaji, ayo ta'lim, karena ini sesuatu yang sangat penting. 2 menit maning. Karena ini ada sesuatu yang penting, ayo kita ngaji, ayo kita menghadiri majelis ta'lim. Sebelum kita sholat, kita akan diperintahkan wudu, betul apa tidak? Ibu kalau mau sholat wudu apa tidak? Wudu itu harus dengan apa? Air apa? Ma'un mutlak, air Kalau misal seandainya kemarau datang ke kampung Dadap, apakah sholat kita libur? Tidak. Lalu bagaimana kita bersesuci untuk melakukan sholat? Tayamum. Dengan apa? Dengan debu. Kan kita nggak tahu, barangkali kemarau datang berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kalau nggak salah saya ingat. Saya pernah undangan ke Bogor. Bogor itu kota hujan. Tapi pas ke situ pernah lagi kemarau. Sampai ada satu orang ibu-ibu, Bib, ning kene Bib ning Bogor, angel. Udah lama nggak turun hujan. Padahal Bogor itu kota hujan. Sampai kita mandi Bib pakai air galon. Ibu hebat kata saya. Mandi aja pakai air galon, gimana cewoknya pakai Coca-Cola kayaknya. Jangan. Cewok pakai air mutlak juga, jangan Coca-Cola. Tapi kalau orang nggak tahu ilmunya, dia ketika kemarau datang nggak sholat, ketika ditanya, Mang, kenapa nggak sholat? Libur. Loh, kenapa libur? Gak ada air, Allah Maha tahu. Tapi kalau ada orang punya ilmu,
Ketika tidak ada air, tayamum. Dengan apa tayamumnya? Dengan debu. Dan tayamum praktek dengan debu ini tidak didapatkan di SMP, SMA, universitas. Didapatkan praktek tayamum ini di pondok-pondok pesantren dan majlis-majlis taklim. Betul apa tidak? Jangan sampai ketika nggak ada air, kita nggak tahu caranya tayamum yang baik seperti apa. Jangan hanya sekedar pengetahuan. Oh, tayamum dengan debu, tayamum dengan debu. Karena sepengetahuannya tayamum dengan debu, tahu-tahu dia kumur-kumur pakai debu. Angel. Buat pingsan. Digotong dibawa ke dokter. Tensi darah normal. Kolesterol normal. Ketika dibuka mulutnya, innalillahi wa inna ilaihi. Ditanya oleh dokter, itu tenggorokan kenapa hitam? Mabok tayamum. Betul apa tidak? Sholat itu ibadah, dan ibadah itu harus dengan tidak akan timbul keyakinan tanpa tidak akan mendapatkan ilmu tanpa kita taklim. Karena itu mudah-mudahan insya Allah paham tidak paham, yang penting kita duduk di depan guru kita, udah gitu aja Bu. Paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, yang penting kita duduk di hadapan guru kita. Ketika guru kita baca Quran, tafsir Jalalain, ketika Quran itu dibaca, orang yang membaca dan orang yang mendengarkan Al-Quran akan mendapatkan sinar cahaya dari Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah. Ketika guru kita membaca hadis-hadis baginda Nabi Muhammad, orang yang membaca dan orang yang mendengarkan akan mendapatkan cahaya dari baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi adalah ucapan Nabi Muhammad. Ketika guru kita membaca kitab-kitab para salafun soleh, orang-orang para aulia Allah, yang dimana karangannya adalah orang-orang soleh para aulia Allah yang ada di makom ikhlas, tidak akan mungkin kitab itu eksis sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, kalau bukan adalah orang-orang ikhlas yang mengarang kitab tersebut. Ketika kita duduk di hadapan guru kita membaca kitab yang dikarang oleh para aulia Allah, maka cahaya para aulia itu akan masuk ke dalam orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya, dan cahaya itu akan menjadi protek perlindungan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan Pak, Bu, tolong dimaafin Bu ya. Sebelum saya tutup majelis ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.